Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga kita selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini, kami dari kelompok pertama akan menjelaskan salah satu tokoh pembaharu Islam dari Mesir yang tidak lain ialah Muhammad Abduh. Nah, sebelum lebih jauh lagi, saya akan memperkenalkan siapa saja pemateri yang ada di diskusi hari ini. Yang pertama ada saya sendiri, Sarah Maufiroh Al-Karimah dengan NIM 172111047 sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua ada Mbak Trisa Salsabila dengan NIM 162111160 sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Mbak Yuyun dengan NIM 192111245 sebagai pemateri ketiga. Nah, semoga diskusi kita hari ini akan berjalan dengan lancar dan mari kita buka diskusi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang sejarah intelektual. Muhammad Abduh adalah seorang sarjana, pendidik, mufti, alim, teolog, sekaligus tokoh pembaharu Islam terkemuka dari Mesir. Dengan nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah dilahirkan dari keluarga petani pada tahun 1849 Masehi atau 1266 Hijriah di suatu desa di Mesir Hilir. Ia lahir pada saat terjadinya kekacauan di akhir kepemimpinan Muhammad Ali, yaitu pada 1805 hingga 1849 Masehi. Yang pada akhirnya ayah Muhammad Abduh menetap di desa Mahallat Nasr dan membeli sebidang tanah di sana setelah beberapa kali berpindah tempat. Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh bin Hasan Khairullah yang silsilah keturunannya dengan bangsa Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Sedangkan ibu dari Muhammad Abduh bernama Junainah, berasal dari bangsa Arab yang silsilah keturunannya sampai ke Umar bin Khattab, yaitu Khulafaur Rasyidin atau Khalifah kedua. Muhammad Abduh lahir dan beranjak dewasa dalam lingkungan pedesaan di bawah asuhan ibu dan ayahnya yang tidak memiliki hubungan dengan pendidikan sekolah, tapi memiliki jiwa keagamaan yang teguh. Namun di desanya, ayahnya sangat dikenal sebagai orang yang terhormat yang suka memberi pertolongan. Hampir semua saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, kecuali Muhammad Abduh, yang oleh ayahnya ditugaskan untuk menuntut ilmu. Sejak kecil, Muhammad Abduh disuruh belajar, menulis, dan membaca di kampungnya, agar kemudian ia dapat membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, setelah ia mahir membaca dan menulis ini, ayahnya menyerahkan Muhammad Abduh kepada seorang guru hafidz untuk dilatih menghafal Al-Quran. Nah, pada saat berumur 12 tahun, ia sudah hafal dengan Al-Quran. Pada usia 13 tahun, Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya di sebuah sekolah agama di Tanta, yaitu di Masjid Syekh Ahmadi sekitar 80 km dari Kairo, Mesir. Setelah hampir 2 tahun ia belajar bahasa Arab, nahwu, shorof, fikih dan lain sebagainya, ia tidak merasa bahwa ia memahami apapun atau mengerti tentang apapun. Metode belajar pada waktu itu ialah metode menghafal di luar kepala. Pengalaman pertamanya dengan membaca di luar kepala, menghafal nasah dan ulasan serta hukum yang tidak memberinya sarana untuk memahami atas sistem pendidikan di Mesir. Nah, akhirnya kemudian Muhammad Abduh melarikan diri dan ia pergi bersembunyi di salah satu rumah pamannya, yaitu di desa Shibral Khid. Nah, tapi setelah 3 bulan ia bersembunyi, ia dipaksa kembali untuk belajar di Tanta. Nah,
ia tetap teguh pada keyakinannya bahwa belajar di Tanta tidak akan membawakan hasil baginya. Nah, akhirnya Muhammad Abduh bertekad untuk tidak melanjutkan pendidikannya dan ia kembali ke desanya. Ia berniat untuk menjadi petani seperti saudara-saudara yang lainnya. Nah, setelah ia kembali di kampungnya pada tahun 1865 Masehi, Muhammad Abduh menikah pada saat usia yang sangat muda, yaitu 16 tahun. Tapi nasibnya rupanya sangat membawanya pada menjadi orang yang besar. Tidak lama ia menikah, Muhammad Abduh dipaksa orang tuanya untuk kembali ke Tanta. Ia pun meninggalkan kampungnya, tapi bukan ke Tanta, malah bersembunyi lagi di rumah salah satu pamannya. Nah, pamannya ini adalah orang yang akan merubah jalan hidup Muhammad Abduh. Orang itu bernama Syekh Darwish Khot, yang tidak lain ialah pamannya sendiri dari ayah Muhammad Abduh. Nah, Syekh Darwish Khoder tahu akan keengganan Muhammad Abduh untuk belajar. Nah, dengan pamannya tahu, beliau mengubah metode belajarnya. Jadi, dengan mengajak dan membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku bersama-sama. Dengan metode yang diberikan oleh Syekh Darwish, itu membuatnya kembali mencintai akan ilmu. Kemudian ia pun kembali ke Masjid Syekh Ahmadi di Tanta untuk belajar. Nah, setelah selesai belajar di Masjid Syekh Ahmadi di Tanta tersebut, ia kembali belajar ke Al-Azhar Kairo pada tahun 1866 Masehi. Nah, setelah beberapa tahun ia belajar di Al-Azhar, pada tahun 1871 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani datang ke Mesir dalam perjalanan ke Istanbul. Nah, pada usia yang ke-23 tahun, Muhammad Abduh pertama kali berjumpa dengan Al-Afghani. Ketika tahu bahwa Al-Afghani datang ke Mesir, Muhammad Abduh dan teman-temannya pergi ke tempat penginapan Al-Afghani. Nah, dalam pertemuan itu, Al-Afghani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka mengenai arti beberapa ayat Al-Quran. Kemudian ia menjelaskan tafsirannya sendiri. Nah, selain itu, Al-Afghani juga mengadakan kajian ilmiah, belajar tasawuf, ilmu sosial, politik, filsafat, dan lain sebagainya. Perjumpaan Muhammad Abduh dengan Al-Afghani meninggalkan kesan yang baik dalam diri Muhammad Abduh. Nah, setelah lulus dari Al-Azhar, ia juga mengajar di rumahnya. Di sana, ia mengajar kitab Tahdzib Al-Akhlaq karangan Ibnu Miskawayh. Tidak hanya itu, ia juga mengajar tentang sejarah peradaban kerajaan-kerajaan Eropa ataupun Muqaddimah Ibnu Khaldun. Oh ya, saya lupa. Jadi, Muhammad Abduh itu dinyatakan lulus pada tahun 1877 Masehi dan mendapatkan gelar alim di Al-Azhar pada umur 28 tahun. Nah, pada tahun 1878 Masehi, ia diangkat menjadi dosen di Universitas Darul Ulum dan di Al-Azhar. Untuk pertama kalinya ia mengajar di Al-Azhar, dia mengajar mantik dan ilmu kalam atau teologi. Nah, tidak hanya itu, ia juga mengajar ilmu-ilmu bahasa Arab di Madrasah Al-Idarah wal Al-Sun. Nah, pada tahun 1879, Muhammad Abduh dipecat menjadi dosen, yang kemudian ia diasingkan keluar kota Kairo, yaitu kembali ke kampung halamannya di Mahalat Nasr, Mesir. Akan tetapi, pada tahun 1880 Masehi, beliau diperbolehkan kembali ke ibu kota untuk bertugas menjadi dosen kembali. Nah, beliau
diserahi tugas menjadi redaktur atau pemimpin surat kabar resmi pemerintah Mesir, yaitu Al-Waqai Al-Misriyah. Tidak hanya menyiarkan berita-berita resmi, tetapi juga artikel-artikel tentang kepentingan nasional Mesir, dan juga berisikan kritikan-kritikan terhadap pemerintah dan aparat yang menyeleweng atau bertindak sewenang-wenang.